Halo, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja tentunya. Kembali lagi dengan saya, Christian Renatali, yang akan menemani kalian dari awal sampai akhir video kali ini. Dan memang sedikit berbeda, kali ini Li akan menggunakan voice over dalam videonya. Ya, something new lah gitu. Jadi, di video kali ini Li akan menunjukkan mini vlog mengenai handling sugar glider. Yang perlu kita lakukan pertama kali ketika handling sugar glider yaitu adalah membersihkan kandangnya dulu. Kenapa? Karena sugar glider ketika bangun tidur biasanya mereka itu kayak ya mereka puput, pipis, ya kan? Nah ini jangan sampai pupuk sama pipisnya ini pada nempel di bulu sugar glider. Kita bersihkan dulu. Kemudian perlahan-lahan kita keluarkan sugar glidernya dari kandang. Pelan-pelan aja, walaupun memang sedikit crabbing kayak gini ya kita keluarkan pelan-pelan. Memang perlu perjuangan, emangnya enak punya sugar glider. Kalian pasti bakalan digigit deh, bakalan kena cakar juga. Ini bakalan tunjukin real time-nya banget gitu. Nah, di video kali ini juga Li akan menunjukkan cara handlingnya ini menggunakan properti yang sederhana aja. Di situ ada serpet. Nanti Li kasih tahu caranya. Tapi pertama-tama itu kita bisa menenangkan sugar glidernya terlebih dahulu menggunakan kantong yang dibuat dari tangan seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah tenang, kita juga bisa melakukan atau melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu adalah kita memotong kuku sugar glider. Nah ini jadi serbetnya ini itu kita gunakan untuk memotong kuku sugar glider. Dan harus kalian pastikan bahwa serbet yang kalian gunakan ini ya harus serbet yang bersih. Karena ya kasihan aja sugar glidernya kalau pakai serbet yang kotor gitu. Mungkin next time Li bakalan tunjukkan untuk detailnya yang super detail untuk motong kuku sugar glider. Tapi ini Li ceritain dulu aja. Kalau kalian mau potong kuku sugar glider itu kuku tangannya, yaitu adalah kaki yang bagian depan ya, yang dekat kepala, itu kita bisa potong semuanya, ya sedikit-sedikit maksudnya. Semua jarinya itu kukunya dipotongnya sedikit-sedikit. Kalau misalnya di bagian kaki yang dekat ekor, itu masing-masing kakinya hanya dipotong 2 jari saja, gitu. Nah, ini kenapa kok kita harus potong kuku sugar glider ketika kita handling? Ya, nggak perlu dijelaskan ya sebetulnya. Ya kalau misalnya kalian handling sugar glider yang belum jinak, masih jumpy, masih lari-lari ke sana kemari, dan kukunya masih panjang, dan nanti sugar glidernya manjat ke badan kalian, ke tangan kalian, ke kulit kalian, nah itu nanti bisa menimbulkan celekit gitu. Ya ada rasa-rasa perih ketika kalian mandi nantinya. Ya karena ada luka, kan wajar banget loh. Itu karena sugar glider itu adalah hewan arboreal, yang mana mereka itu memang suka banget untuk manjat-manjat gitu. Mereka suka ada di tempat yang tinggi, jadi ya wajar banget gitu. Kemudian proses berikutnya adalah kita mandikan sugar glider menggunakan tisu basah. Nah ini menggunakan tisu basah ini sebetulnya ya semacam mandi tapi yang sederhana ya. Karena memang ada cara memandikan sugar glider yang lebih ekstrim. Misalnya kotornya ekstrim, kotor banget gitu ya. Kita bisa menggunakan air. Tapi kalau misalnya untuk daily-nya ini sebetulnya cuma kayak ya 3-1 minggu sekali udah cukup banget. Nah, kita bersihkan dari badan sampai ekornya gitu. Sambil kita membersihkan, itu sambil kita cek apakah sugar glider ini ada luka, sehat atau tidak, atau mungkin ada sesuatu yang aneh gitu. Nah, kita bisa cek perlahan-lahan. Dan biasanya kalau misalnya Li itu di bagian muka itu ya mungkin dilapnya cuma sedikit aja ya. Lebih ke badan sama ekornya, karena beberapa sugar glider itu memang kayak nggak nyaman gitu loh kalau misalnya kita lap bagian mukanya gitu, utamanya di bagian telinga. Karena apa? Karena telinga sugar glider itu tipis. Kalau misalnya kita ngusapnya terlalu kenceng, ya itu nanti ya kalian rasain aja lah, kayak telinga kalian itu ditarik terlalu kenceng gitu, pasti sakit ya.
Li pikir kayak gitu ya. Wah, kabur dong. Nah ini kalau misalnya kabur-kaburan gini nggak masalah gitu. Pada intinya kita tetap berusaha handling sugar glider kita. Setelah diberikan tisu basah, kita biasanya mengeringkan atau membantu sugar glider kering bulu-bulunya ini menggunakan tisu yang kering juga gitu. Jadi kita menggunakan 2 item lagi. Yang pertama tisu basah, kemudian tisu kering kayak gitu. Oh iya, by the way, ketika menggunakan tisu basah, pastikan itu menggunakan tisu basah yang alkoholnya minim atau bahkan tidak menggunakan alkohol. Biasanya Li menggunakan tisu basah yang untuk bayi itu loh. Nah, kayak gitu. Nah, setelahnya sugar glider itu biasanya akan sedikit lebih tenang ketika sudah kita handling seperti ini. Walaupun misalnya kabur-kaburan, ya kita pegang-pegang. Tujuannya apa? Kenapa kok kita harus pegang-pegang sugar glidernya yang kabur-kabur kayak gini? Ya tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar bulu sugar glider ini dia lekas kering. Jangan sampai sugar glidernya kedinginan. Jangan sampai sugar glidernya ini nanti tidak kering sempurna. Nanti takutnya jamuran gitu. Tapi by the way, sugar glider itu nggak pernah deh sampai jamuran gitu. Ya mungkin ada ya, tapi kayaknya selama ini juga belum pernah ada sugar glidernya Li yang jamuran kayak gitu. Ya pada intinya kita bantu mengeringkan seperti itu. Kita bisa bantu uyel-uyel ya kan. Dan di sini ini sebetulnya kita tujuannya adalah memandikan sugar glider, tapi sekalian untuk membuat sugar glider ini ya kenal sama kita karena interaksi sama kita kayak gitu. Kita usap-usap gitu. Bahkan ini kita bisa memberikan tambahan kebersihannya menggunakan tisu basah yang diperbaharui lagi gitu. Jadi biasanya ada beberapa sugar glider yang misalnya bagian tangannya lebih kotor gitu. Nah itu kita bisa tambahkan, kita fokuskan ke jari-jarinya, atau biasanya di bagian ekor, atau biasanya di bagian bawah sugar glider. Nah itu kita harus sambil teliti. Nggak perlu buru-buru, karena ya ini bukan mandi yang menggunakan air yang sangat banyak itu tadi. Ya pokoknya kurang lebih kayak gini lah. Kita cuma bersihin, kita uyel-uyel, kita walaupun sugar glidernya bakalan crapping-crapping ya udah nggak apa-apa. Memang ketika kita memelihara sugar glider, kita harusnya sudah siap dengan cakarannya, dengan suaranya yang mengagetkan, dengan gigitannya gitu. Ya memang sugar glider itu mungkin dalam pemeliharaannya tidak semudah kayak kalian nonton di YouTube, wah udah jinak enak gitu. Iya, kalau udah jinak enak. Tapi kalau yang belum, ya kayak gini nih. Dia lari-lari, dia crapping-crapping gitu. Bikin kaget aja gitu. Jadi kalau misalnya hal semacam ini atau treatment agar sugar glidernya lebih anteng ini, biasanya Li bisa sampai 3 minggu, bahkan bisa sampai 1 bulan, tergantung karakter sugar glidernya ya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian lihat ada seller yang jual sugar glider murah gitu, nah kalian harus tahu tuh ini murah nih karena apa? Apakah kurang sehat? Apakah karakternya kurang baik? Nah itu kalian harus teliti terlebih dahulu, karena untuk menjinakkan sugar glider sendiri itu ya ribet gitu. Kalian bakalan tangannya celekit-celekit tadi itu, banyak luka-luka, bakalan kena gigit, bakalan mungkin bisa trauma karena sugar glider itu kan crapping-crapping. Ya kadang ada yang bikin males gitu ya, tapi ya serunya kalau misalnya sugar glider udah nempel ke diri kita, wah itu pasti happy banget. Sebetulnya video ini juga Li buat untuk ya menunjukkan ke kalian, ya ini loh yang dilakukan pemelihara sugar glider. Bilang breeder nanti kok kayak gimana. Pemelihara sugar glider itu yang dilakukan ya kayak gini nih. Kurang lebih dia akan menyempatkan waktu antara 10 sampai ya sekitar 15 menit untuk handling sugar glider per harinya. Untuk membersihkannya, untuk dia nanti biar lebih jinak ke kita, lebih kenal ke kita dengan cara diuyel-uyel itu tadi gitu. Ya banyak lah.
Mungkin kalau misalnya ada, wah itu enak kalau misalnya yang di video-video itu kan memang sugar glidernya sudah jinak. Ya sebetulnya nggak juga. Sugar glider itu ya kayak gini nih, asli-aslinya kabur-kabur, mau kemana aja gitu. Ya udah, kita memang kudu handling kayak gini. By the way, ini bajunya sampai basah semua ya. Kalau misalnya kalian punya semacam apron gitu ya, jadi semacam apa ya, celemek kayak gitu, kalian bisa gunakan apron itu juga supaya baju utama kalian itu ya tidak terlalu kotor ya, apalagi kalau kena pipis sugar glider. Nah ini sebetulnya ini agak lama karena di bagian belakang sugar glider itu kaki sugar glidernya itu kayak kotor gitu loh, nggak tahu kenapa. Kemungkinan itu karena dia nggak sengaja misalnya nginjek pupup, terus pupupnya dia nempel di kaki sugar glider sampai akhirnya kering. Nah ini kita bersihkan sedikit-sedikit. Kalau misalnya kalian punya sugar glider yang kayak gini, yang kotor kakinya dan itu membandel, kalau Li punya saran sih ya jangan terlalu kita memaksakan agar sugar glidernya harus bersih seketika ya. Kenapa? Ya kasihan aja, kayak misalnya kalian, wah ini kalian habis kena kotoran terus kalian mandinya jadi lama sekali, misalnya 3 jam. Ya bukannya gimana-gimana, kalau waktu sehat mah nggak masalah, tapi bisa jadi malah jadi sakit gitu. Mendingan kalian secara teratur, secara kontinu ya kan, itu kalian bersihkan sedikit-sedikit untuk menjaga kebersihan dari sugar glidernya begitu. By the way, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nontonin video-video Li untuk ya terkait tentang sugar glider ya. Ternyata di channel ini memang lebih banyak yang tertarik pembahasan tentang sugar glider. Dan ya kalau misalnya kalian berkenan, kalian bisa berikan pertanyaan. Mungkin kalian bingung untuk pemeliharaan sugar glider, untuk treatmentnya sugar glider seperti apa. Kalian bisa cantumkan di kolom pertanyaan, di kolom komentar gitu. Nanti ya Li coba untuk jawab satu persatu. Ya setidaknya bakalan secara teks dulu. Nanti kalau misalnya memang ada waktu nanti Li bikinin videonya juga ya. By the way, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah support gitu. Dan ini kurang lebih ya sugar glidernya kayak gini, udah mulai ya setengah kering sih ini bilangnya gitu. Dan kalian bisa bandingkan waktu awal-awal tadi sama sekarang. Sugar glidernya yang tadi lompat-lompat, sekarang dia ya udah mulai kalem ya. Enak lah pada intinya gitu. Kalau misalnya kalian pengen punya sugar glider, kalian bisa belinya di Konoha Glider aja. Cari yang udah jinak-jinak aja di Konoha Glider. Kalau misalnya kalian mau belanja perlengkapan sugar glider, kalian juga bisa dapetin itu di Konoha Glider. Itu ada di Solo. Kalau misalnya kalian ada di luar kota, itu bisa kirim-kirim. Sugar glidernya bisa dikirim, peralatannya atau perlengkapannya atau snacknya atau vitaminnya atau mainannya sugar glider itu juga bisa dikirim sampai ke rumah kalian. Kalian cuma tinggal nungguin doang aja. Enak pokok men. Gitu. By the way, thank you buat teman-teman sudah tonton video ini. Kalian mungkin bakalan bosen ya ngeliatin video yang statis kayak gini. Tapi ya kita lihat dulu. Ini menarik nggak nih kalau misalnya pakai voice over kayak gini? Kalau misalnya nggak menarik ya Li balik kayak yang kemarin lagi aja deh. Oke, segitu aja. Ini masih ada beberapa menit lagi, sekitar 1-2 menit lagi. Nah, ini Li bakalan gunakan untuk outro ya kan. Oke, thank you buat teman-teman. Silahkan komen, like, dan subscribe. Li out. Peace. Thank you.